warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ilmil ulama'ir rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa ma'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah pada kesempatan maghrib ini kita masih diizinkan untuk hadir pada tempat yang sangat mulia ini, dalam rangka sama-sama kita berubudiyah kepada melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan pengajian kita yang sudah kita rutinkan di setiap hari Sabtu malam Minggu maghrib. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu memilih kita pada pengajian-pengajian selanjutnya. Selawat dan salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, imam masjid yang kita cintai ini. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami yang hadir pada malam yang mulia ini yang tidak kami sebutkan nama satu persatu. Takdim hormat kami kepada Ketua DKI Masjid, Ketua Yayasan, beserta seluruh jajarannya. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah sidang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita sudah memasuki pada pembahasan tentang talqisul falah fi bayani ahkamil talaq wan nikah. Di malam ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang perkara talak dan perkara nikah. Karena ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan, karena akan membawa keturunan. Jadi bila seandainya nanti pernikahannya tidak sah, maka akan menjadi fatal ke depannya. Karena bila pernikahan tidak sah, anak yang lahir tidak dinasabkan kepada ayahnya. Maka di saat tidak dinasabkan kepada ayahnya, maka anak akan dinasabkan ke ibu. Maka bila anak itu dinasabkan ke ibu, maka bila ayahnya nanti yang akan menjadi wali, maka anak tersebut tidak sah nikah. Ini lanjutan daripada pembahasan kita, pertanyaan tanya jawab kita pada beberapa hari yang lalu atau pada minggu yang lalu. Maka malam ini kita sudah mulai masuk pada pembahasan tersebut. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama disebut dengan faslun fi awali fi bayani ahkamin nikah wa aqsamuha. Ini pada pasal yang pertama membahas tentang masalah
nikah dan yang sangkut paut dengannya. Berarti nanti ada di dalamnya wali, saksi, dan lain sebagainya. Maka bermula pada pasal ini musannif ingin menjelaskan kepada kita tentang hukum nikah. Dan nikah dengan perempuan, ada perempuan yang bikir, ada perempuan yang sudah pernah menikah, yang disebut dengan janda. Jadi bagaimana yang berlaku pernikahan kepada perempuan yang masih bikir, dan bagaimana pernikahan yang berlaku kepada orang yang sudah pernah menikah, perempuan yang sudah pernah menikah dan gagal nikahnya, baik dengan perpisahan kematian atau dengan sebab perceraian. Nah, maka adapun bermula hukum nikah itu sunnat muakkadah bagi orang yang berkehendak dia kepada wati. Maka hukumnya nikah itu sunnat muakkad bagi orang yang berkehendak dia kepada wati. Wati dalam bahasa Arab, bahasa kita, yang berhajat dia kepada pasangan untuk berhubungan suami istri yang berhajat. Kalau seandainya dia tidak berhajat, maka tiada sunat baginya untuk menikah. Kadang-kadang memang dia tidak berhajat. Ditanya kenapa dia memang tidak berhajat? Dia memang tidak fungsi. Kalau tidak fungsi berarti tidak berhajat. Maka bila seandainya tidak berhajat, maka tiada mengapa kalau seandainya dia tiada menikah. Tapi kalau seandainya memang dia berhajat kepada wati, berhajat kepada berhubungan suami istri yang muafakat syariat, maka perlu untuk menikah. Karena kalau dia tidak menikah, maka dia akan menjadi masalah, akan mengundang murka Allah kepada. Dan di saat dia berhajat juga kepada wati, dan ada baginya itu belanja daripada makanan, pakaian, dan jika tiada baginya belanja, maka niscaya disunatkan bagi dia untuk meninggalkannya pernikahan dan memecahkan syahwatnya dengan berpuasa. Jadi kalau seandainya memang berhajat kepada menikah, tetapi belanja tak ada, ekonomi morat-marit, jadi di saat menikah akan menjadi beban nanti kepada orang lain, maka tidak diperkenankan dalam syariat. Dalam syariat, bila seandainya kita sudah mau menikah, maka dipertimbangkan. Kalau seandainya sudah mampu, boleh menikah. Tapi kalau tak mampu, maka jangan menikah. Jadi bagaimana syahwatnya? Syahwatnya, maka pecahkan syahwat tersebut dengan berpuasa. Ya, makanya negara-negara Islam itu yang kayak seperti menikah ya di negara Arab Saudi itu diatur oleh kerajaan. Baru boleh menikah mesti orang tersebut sudah ada pendapatannya 4.000 riyal. Kalau belum ada 4.000 riyal, belum boleh menikah yang diakui oleh negara, oleh kerajaan. Makanya di sana banyak lajang-lajang tua yang belum menikah. Kalau kita tanya, antum sudah menikah? Nah, belum. Dia jawab belum. Makanya di sana banyak nikah siri. Jadi nikah siri itu nikah secara sembunyi-sembunyi dan tidak diasisi oleh kerajaan. Dengan siapa mereka nikah itu? Dengan orang kita Indonesia. Kenapa dia menikah dengan orang kita? Karena kalau menikah dengan orang kita tidak bermasalah, bisa murah-murah aja di sana, beberapa rial aja udah oke, tidak ada masalah. Penting ada tempat tinggal. Kan orang kita pun daripada dikejar-kejar nanti kan. Jadi mendingan ya ikut nikah siri gitu. Jadi kalau bahasa kita nikah diri, kalau di sana dijawab dengan bahasanya nikah siri. Mana nikah siri itu nikah secara sembunyi-sembunyi. Siri itu sembunyi-sembunyi.
Nah, jadi kalau seandainya sudah ada pendapatan tarihu, maka dia ACC oleh kerajaan. Nah, yang seharusnya juga kalau seandainya di tempat kita ini, kalau seandainya mau menikah, jangan asal menikah saja, tapi setelah menikah ternyata akan menimbulkan masalah baru dalam keluarga. Jadi ujungnya tingkat perceraian sangat tinggi, apalagi di Kota Batam. Nah, di Kota Batam tahun tahun 1000 yang 200 tahun 2022 yang kemarin. Ini belum 2023. Belum ada laporan tahunan. Yang kemarin itu luar biasa peningkatannya perceraian di Kota Batam. Makanya perlu untuk juga kita pahami supaya pernikahannya ada persiapan. Nah, makanya ada belanja mampu untuk menafkahinya dan bisa dia membawa mas kawinnya. Nah, maka barulah untuk kepada pernikahan. Tapi bila seandainya dia sudah sepakat, walau sama-sama tidak ada belanja, tapi diredakan oleh seorang perempuan. Karena kalau dia tidak menikah akan terjerumus nanti kepada zina. Maka tidak ada masalah, nikahkan aja. Kan ada juga perempuan yang ngomong, gak apa-apa, gak ada duit, gak ada masalah. Yang penting abang nikah aja dulu. Sesudah nikah duit bisa kita cari sama-sama. Ada masalah, nikah aja. Kan banyak perempuan yang beri mahar lagi kepada suami. Abang tak ada emas ya? Ini emas saya beri kepada abang. Diberikan lagi emas kepada suaminya, kemudian nanti dibawa balik kepada dia. Seolah-olah kan emas dibawa oleh laki-laki. Padahal emas si perempuan. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting di saat ada pernikahannya maka ada persyaratan dan rukun nikah. Nah, kemudian jika tiada baginya belanja, maka sunat bagi si laki-laki itu untuk meninggalkan pernikahannya. Namun untuk memecahkan syahwatnya itu dengan berpuasa. Dan jika berkehendak kepada wati, namun tiada ada baginya belanja, maka niscaya hukumnya menikah itu makruh baginya. Jadi bagi si laki-laki tersebut belanja tak ada, tapi berhajat kepada pernikahan, berhajat kepada wati, maka menikah dia itu hukumnya makruh. Karena tak ada belanja. Sesudah menikah nanti anak orang itu mau dikasih apa? Maka hukum menikah itu makruh. Makanya pernikahan ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunat, ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram. Haram pernikahannya. Nanti ada 4 pernikahan dibagi kepada pertama sunat, kedua makruh, ketiga wajib, keempat haram. Ada pernikahan nanti yang haram. Siapa yang tidak boleh untuk dinikahi? Nanti ada penjelasannya ke depan. Nah, ini penting untuk kita pahami di dalam kehidupan kita bermasyarakat, dikarenakan pernikahan adalah untuk melangsungkan kehidupan manusia. Dan dengan siapa sih kita disunatkan untuk menikah? Maka di sini dibahas. Jadi pernikahannya makruh bila seandainya dia tidak ada belanja. Dan jika ada baginya belanja, tetapi tiada berkehendak dia kepada berhubungan suami istri, tiada berkehendak dia kepada wati, maka menikah baginya itu hukumnya mubah. Harus hukumnya. Belanja ada, tapi tiada berhajat dia kepada pasangan, tiada berhajat dia kepada wati. Nah, maka menikah bagi dia hukumnya mubah. Dengan tiada makruh, tetapi berbuat ibadah itu terlebih afdal. Terlebih afdal. Jadi kalau seandainya dia ada belanja tapi tidak berhajat kepada wati, maka berbuat ibadah bagi dia lebih afdal. Dalam arti ya udah ambil duit daftar untuk berangkat ke tanah suci. Atau ambil duit bangun masjid kita lagi sedang butuh dana.
Jadi yang ada dana, yang ada belanja, tapi dia tidak berhajat kepada menikah, maka berbuat ibadah itu lebih afdal. Tapi kalau seandainya dia berhajat kepada nikah, maka menikah lebih afdal daripada yang lainnya. Karena menikah itu setengah sudah menjaga Islamnya. Di saat orang sudah menikah, itu nisfu Islamnya sudah terjaga, nisfu imannya sudah terjaga. Makanya perlu untuk dihadirkan supaya yang belum menikah. Tapi yang sudah menikah jangan sabar dulu, sabar dulu. Karena menikah memang indah kan, tapi tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jangan gara-gara kita merusak yang namanya sunnah Rasulullah. Memang poligaminya itu sunnah, boleh, ada masalah, diperkenankan. Tapi ada oknum-oknum yang merusak poligami. Gara-gara kita rusak sunnah Rasulullah. Jadi itu bukan pahala yang kita dapat. Gara-gara kita menikah, orang-orang lain jadi trauma. Maka itu tiada diperkenankan. Dan tanggung jawab besar nanti di akhirat. Nah, ini yang perlu untuk dihadirkan. Nah, jadi berbuat ibadah bagi dia itu lebih afdal bila seandainya tiada berhajat bagi orang tersebut untuk menikah, untuk wali, daripada sia-sia belanjanya. Karena dia tidak menikah dan tidak berbuat ibadah, maka uang yang ada sama dia itu sia-sia. Sementara uang yang ada itu akan jadi pertanyaan baginya. Jadi kita ada duit, tapi tidak menikah dan tidak kita gunakan untuk ibadah, maka itu belanjanya akan sia-sia. Dan belanja itu akan jadi pertanyaan. Min aina iktisabahu wa fima anfaqahu. Itu belanja dari mana kau dapat dan kemana kau gunakan. Maka bila seandainya tidak digunakan, maka belanja itu mengambang namanya. Belanja yang ada kita, yang ada tapi kita tidak gunakan, itu namanya belanja yang mengambang. Tetap ada pertanyaan, min aina iktisabahu wa fima anfaqahu. Kita dapat dari mana dan kita gunakan ke mana? Enggak kita gunakan ke mana-mana. Itu tetap tanggung jawab harus ke mana. Nah, ini yang penting ilmu bagi kita. Jadi bila seandainya ada dana, maka kalau yang belum menikah berhajat kepada menikah, maka menikah. Yang sudah menikah cukup belanjanya, tapi masih ada sisa dananya, masih ada belanjanya, maka belanja yang ada sesudah menikah, maka bisa dibawa belanja tersebut untuk akhiratnya. Jadi orang yang cerdas itu belanja yang ada sesudah dia memenuhi kebutuhan keluarga. Dia sudah menikah, sudah memenuhi kebutuhan keluarga, masih ada belanjanya. Maka belanja tersebut, dana tersebut bawa ke akhirat. Jangan tinggalkan di dunia. Karena kalau kita tinggal di dunia akan jadi rebutan ahli waris. Betapa banyak ini uang yang ada di rekening, keponaan kita berdoa, tiba-tiba mana? Karena akan jadi rebutan, akan jadi pindah tangan kepada orang lain. Maka bawalah harta itu kepada akhiratnya. Bagaimana cara bawanya? Itulah dengan menitip kepada masjid, kepada anak yatim, fakir miskin, dan pendidikan agama. Maka akan dibawa harta tersebut ke akhiratnya. Nah, ini yang perlu untuk dihadirkan. Maka jika ada baginya belanja, dan baginya dia, ada sesuatu kekurangan seperti penyakit, atau bukan penyakit, tetapi ada orang yang wajib untuk diurus oleh dia, ada orang tuanya yang sakit, atau ada orang yang dia tanggung jawab, adiknya atau ibunya atau orang tuanya yang lemah, yang sakit. Nah, maka belanja tersebut digunakan untuk orang tersebut, kepada orang yang dia
tanggung jawab. Bila seandainya dia tiada berhajat tadi kepada hajat dinafsi, hajat pribadinya, ya, maka itulah yang disebut dengan syariat yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan kemana saja yang digunakan belanja. Kalau yang pertama berhajat dia kepada menikah, maka menikahlah. Nah, itu lebih afdal daripada dia sia-sia belanjanya. Nah, dan apabila dia menikah, maka akan lembut hatinya selama dia di dalam ridhanya Allah. Maka niscaya makruh bagi orang yang ada belanja, tetapi baginya tiada berkahwin, tiada menikah. Belanja ada, kemudian dia tidak menikah. Ini sangat berbahaya. Ada kalanya kadang-kadang menikah itu bukan lagi hukumnya sunnah, tetapi wajib baginya. Jika yakin dia, bila dia tidak menikah, maka dia akan kepeleset kepada zina. Bila dia tidak menikah, maka dia akan terjebak kepada perzinaan, atau dia terlibat kepada liwat. Bahasa kitab liwat, bahasa sekarang LGBT. Bila dia tidak menikah, maka dia akan terjerumus kepada zina atau terjerumus kepada liwat. Liwat itu bahasa kitab, bahasa sekarang LGBT. Naudzubillah. Maka apabila tiada dia berkehendak berkahwinnya, maka dia akan kepeleset untuk mengerjakan maksiat. Maka menikah hukumnya jatuh kepada wajib. Kemudian selanjutnya, dan disunahkan perempuan yang akan dinikahinya atau yang akan dikahwinkannya yang beragama, lagi berketurunan yang bagus, dan jangan dari kalangan keluarganya yang hampir. Jadi tiada sunnah kita menikah dengan keluarga yang masih dekat. Kenapa alasan jangan kita menikah dengan keluarga yang masih dekat? Karena akan membawa kepada tidak cerdasnya anak. Jadi menikah jangan keluarga yang masih sangat dekat. Makna masih dekat menikah dengan sepupu, atau menikah dengan sepupu susah menikah. Kita punya anak, adik kita juga punya anak, maka anak adik kita dengan anak kita kawinkan. Yang tak boleh kita dengan keponakan, kita dengan anak adik tak boleh. Adik kita dengan anak kita juga tak boleh, tapi anak dengan anak maka boleh menikah. Namun tiada disunnahkan menikah dengan keluarga yang qarib, yang hampir, yang dekat. Kenapa? Karena akan membawa kepada lemah fisiknya anak dan lemah IQ-nya. Jadi anak yang lahir dari keluarga, pernikahan keluarga yang dekat, itu anaknya tidak cerdas. Alasan syariat kenapa? Karena dua-duanya tidak pada posisi akhir yang full. Ini si perempuan masih mengingat ini abang saya, kalau yang laki-laki ini adik saya. Jadi ujungnya akhir tidak full. Jadi kalau tidak full ampere, jadi anak-anak yang akan lahir itu akan lemah. Makanya coba kita tengok ini anak-anak yang lahirnya di luar nikah. Kalau seandainya dia besar, banyak yang cerdas. Kenapa? Karena dua-duanya ampere full. Bergairah dua-duanya. Jadi ampernya 100 itu akan menghasilkan anak-anak, akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Makanya di saat itu perlu dua-duanya ampere yang full. Bisa yang mengaturnya. Nah, makanya sampai ada pembahasan sunnah
bagi seorang laki-laki di saat ingin menggauli istrinya langsung jangan digauli, jangan langsung gauli istrinya. Nah, ini aturan dalam syariat caranya. Kenapa? Nah, supaya anak-anak yang akan lahir nantinya anak yang cerdas. Nah, jadi jangan langsung gauli istri. Jadi begitu ininya langsung udah selesai kan? Jangan seperti itu. Bermain dulu dalam arti ya, bawa dia jalan-jalan dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu adalah merupakan sunnah di dalam syariat. Nah, jadi disunnahkan mencari atau menikahi perempuan yang beragama dan bernasab, berbangsa dia. Dan jangan dari keluarga yang hampir seperti sepupu. Maka apabila dia menikahi atau berkahwin dengan seorang perempuan yang menikahi dia dengan seseorang perempuan, ya maka sunnah baginya menilai perempuan tersebut kepada menilai kepada perempuan itu sebelum lagi ditunangkan dia. Kita ingin menikah atau meminang dia. Maka sebelum kita meminang itu seorang perempuan, maka boleh menilai perempuan itu. Maka sunnah baginya untuk menilai. Makna menilai ya melihatnya. Jadi melihatnya di mana yang diperkenankan, ya. Jika tiada rela si perempuan tersebut sekalipun, ada sunat bagi kita untuk menilai dia. Melihat dengan menilai ini beda. Kalau melihat itu sekilas, tapi kalau menilai itu memperhatikan. Di mana yang boleh menilai? Walau tiada rela si perempuan tersebut, dan harus baginya mengulang-ulang untuk menilainya. Dan jikalau lebih daripada 3 kali sekalipun atas gaul yang mu'tamad, selama adalah laki-laki baginya itu hajat untuk menilainya, dengan catatan menilai namun tidak boleh memegangnya. Menilai tidak boleh memegang. Jangan nanti nilai pegang, nggak boleh. Untuk menilai sahaja. Dan yang diharuskan di dalam syariat untuk menilainya wajahnya dan telapak tangan yang zahirnya, batin dan zahir, depan dan belakang. Sampai di sini. Jadi untuk menilai perempuan yang ingin dinikahinya, wajah dan telapak tangan, depan dan zahir dan batin. Ini depan dan belakangnya. Itu yang diperkenankan untuk melihatnya. Namun tiada diperkenan untuk berpegang. Jadi tidak boleh, tapi pegang tak boleh. Sebelum dia menikah. Dan boleh dia melihat, karena kenapa disuruh tengok jarinya, disuruh tengok telapak tangannya dan jari-jarinya, anak jarinya, daripada segala anak jarinya hingga pergelengan tangannya. Tetapi dengan tiada disunatkan, tiada diharuskan untuk menyentuhnya pada anggota tersebut. Kenapa untuk dilihat? Kenapa disuruh dilihat pada wajahnya? Menunjukkan wajahnya itu kepada baiknya dia. Dan melihat kepada kedua telapak tangannya itu menunjukkan akan elok tubuhnya, halus atau kasar tubuhnya. Kalau kita tengok telapak tangannya kayak seperti pisang goreng yang tak laku lagi, itu berarti menunjukkan itu seperti itulah. Tapi kalau seandainya di saat kita tengok, sampai ke anak jarinya perempuan, anak jari tangannya perempuan yang kecil ke ujungnya, itu disuruh di dalam syariat untuk melihat. Kenapa? Apa hikmahnya? Bila kita melihat wajah, di wajahnya itu akan menunjukkan kepada seorang perempuan yang lembut. Kemudian perempuan yang baik dan lembut. Kemudian pada kedua tangannya itu menunjukkan akan halus tubuhnya atau kasar. Itu pada tangannya. Ini adalah di saat seseorang yang ingin menikah.
Ya, ini bagi kita yang sudah menikah bagaimana? Nah, kalau ingin melanjutkan yang kedua sama juga seperti itu. Nah, ini yang dibahas kepada yang belum menikah. Nah, hukumnya perlu untuk kita pahami. Kemudian haram di atas laki-laki yang sudah baligh, yang sudah balik, lagi dia berakal, lagi dia muhtar. Makna muhtar, dia paham, cerdik bahasa kita. Muhtar itu bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, ini haram atasnya laki-laki yang sudah balik, lagi berakal, lagi muhtar, mengilik dia kepada seorang perempuan yang besar, lagi bukan muhramnya. Sama ada perempuan itu merdeka dia atau hamba orang. Sama ada dia takutnya fitnah atau tiada. Inilah atas kaul yang mu'tamad. Melilik perempuan hukumnya haram. Nah, ya, tapi melihat dengan menilik berbeda. Kalau menilik berarti teliti, tapi kalau melihat maka itu sejelas. Nah, jadi kalau melihat itu tidak termasuk dalam kategori menilik, karena kalau menilik itu sudah teliti. Nah, jadi tidak diperkenankan bagi seorang laki-laki yang balik, yang berakal, ya, yang muhtar. Makna muhtar bukan orang yang idiot, bukan orang yang apa namanya? Kalau muhtar itu normal. Nah, pokoknya kalau yang bagus bagus, kalau yang tak bagus tak bagus. Kalau bagus pada kita, pada orang lain juga bagus. Nah, itu namanya muhtar. Ya, makanya kalau seandainya namanya muhtar, itu orangnya berarti kan paham, normal itu. Nah, ini atas kaul yang mu'tamad, baik itu menimbulkan takut kepada fitnah atau tiada, tetap hukumnya haram. Yang haram itu menilik. Kalau melihat itu beda banget. Karena kalau kita tak melihatnya bisa jadi ketabrakan, atau tidak melihatnya maka itu tiada membawa kepada tilik. Karena kalau tilik itu sudah teliti. Dan harus menilai seorang laki-laki akan muhramnya sama ada dengan ya nasabnya, atau dengan redanya, atau dengan ya musaharahnya. Tetapi barang yang lain daripada antara pusat dan lututnya. Maka bagi kita laki-laki dewasa, ya, tiada haram, harus maknanya tiada haram menilai seorang perempuan ya, yang nasab. Makna nasab dari keturunan kita, adik kita, kakak kita, makcik kita. Nah, itu boleh melihatnya, harus maknanya melihat, atau redanya, saudara reda. Dia pernah minum susu sama ibu kita, atau anak reda. Anak yang kita angkat, tapi anak itu kita kasih reda dulu kepada istri kita atau kepada adik kita, maka saudara reda, maka boleh kita melihatnya. Karena kita tidak boleh menikah dengannya. Ya. Atau dengan sebab musaharahnya, dengan sebab kita menikah dengan seorang perempuan, maka ibu mertua, ibu daripada si perempuan, ibu istri kita, itu namanya sahara, ibu mertua. Ibu mertua dengan kita itu sampai dunia kiamat, dengan beliau tidak lagi bakal wudhu. Dengan ibu mertua, ini kita ambil anaknya, ini anaknya. Kita menikah dengan anaknya, ini adalah ibu mertua kita. Dengan ibu mertua sampai dunia kiamat pun itu adalah tetap ibu mertua. Dengan ibu mertua kita tidak lagi bisa menikah dan tidak bakal wudhu dengan beliau. Kita cium tangan beliau di pagi hari raya, tidak ada berlatih, maka tetap dengan beliau tak bakal wudhu. Nah, makanya dengan beliau sudah dihitung kita sahara.
Tapi kalau dengan anak beliau, nah anak-anaknya semuanya, ini tetap kita batal dulu. Karena dengan kakaknya kita menikah atau dengan adiknya kita menikah. Bila adiknya tidak ada lagi, boleh kita menikah dengan kakaknya. Nah, atau kita menikah dengan kakaknya tidak ada lagi, boleh kita menikah dengan adiknya. Tapi dengan ibu sahara tak boleh. Makanya tidak ada alasan yang menikah dengan anak tapi dibawa kabur mertuanya. Nah, itu tidak ada jalan untuk pernikahan. Jangan nanti menikah dengan anaknya dulu, ujung-ujungnya yang dibawa kabur mertuanya. Itu tidak ada jalan untuk menikah. Nah, tapi ada pendapat muqabil kalau dia menikah dengan ibunya. Target bukan ibunya, target anaknya. Dia menikah dulu dengan ibunya, ujung-ujungnya dibawa kabur anaknya. Nah, kalau dibawa kabur anaknya, yang dia menikah dengan ibunya, ujungnya yang dibawa kabur anaknya, maka atas kaul yang mu'tamad tak boleh. Atas kaul yang kuat itu tak boleh. Karena masa sudah menikah dengan ibunya, anaknya juga kita menikah. Nah, ini atas kaul yang mu'tamad tak boleh. Tapi atas kaul sahih, pendapat yang kedua, boleh menikah dengan anaknya dengan syarat tinggalkan ibunya. Nah, tinggalkan ibunya, maka kita nikahkan dia dengan anaknya. Tapi kalau dia menikah dengan anaknya pertama, dengan ibunya itu tidak ada, dan tidak ada khilaf, dan tidak ada khilaf antara para ulama. Itu tetap tidak diperkenankan lagi, tidak sah. Nah, ya. Tapi kalau seandainya ada juga yang kejadian seperti itu, bagaimana? Itu zina dan tidak sah itu. Kalaupun ada yang menikahkan tetap tidak sah. Tapi kalau dia pertama menikah dengan ibunya, ujungnya yang ininya anaknya. Ini anak apa namanya? Ini anak tiri namanya, anak istri. Nah, anak istri. Jadi bila seandainya dia menikah dengan ibunya, ujungnya yang dibawa kabur dengan anaknya, maka ibunya tinggalkan dulu ibunya, ceraikan dulu ibunya, maka dia sah menikah dengan anaknya. Tapi pendapat muqabil, pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, enggak. Ini masa udah menikah dengan ibunya kayak seperti nggak ada perempuan lain. Masa anak lagi kita nikah? Nah, ini kalau pendapat yang kuat. Tapi kalau pendapat yang kedua, pendapat yang dhaif, ya, maka masih ada jalan untuk kita nikahkan. Walau kita pegang pada pendapat yang lemah. Ini perlu juga untuk kita hadirkan. Kenapa? Karena pernah kejadian seperti itu. Dia menikah dulu dengan ibunya. Ibu ini ada anak tirinya. Ya, tahu-tahu dengan ibunya tak pernah hamil, ujungnya yang hamil anaknya. Nah, jadi di saat anaknya hamil ini, ya, cari tahu ke sana ke sini. Siapa ini ayahnya? Nah, ternyata ayah tirinya. Jadi ujungnya ibunya ya udah mengalah karena dia tak hamil, ya udah yang hamil anaknya. Nah, jadi di saat anaknya yang hamil, ujungnya ibunya mengalah. Nah, ya sudahlah. Berarti mas ceraikan saya, menikahkan dengan anak saya. Nah, ya, ini bagaimana hukumnya kita nikahkan ininya anak-anaknya yang sedang dalam keadaan hamil, gimana cerita? Nah, menikahkan orang yang sedang dalam keadaan hamil, hukumnya dosa. Tetapi bila cukup syarat dan rukunnya, nikah tetap sah. Nikah tetap sah, tetapi pernikahannya adalah dosa. Haram, pernikahannya dosa. Cuma, ya, nikah tetap sah bila cukup syarat dan rukunnya. Rukun nikah cukup semuanya, ada saksi, ada wali, semuanya sah nikah. Ini memang harus kita pegang pada pendapat yang lemah. Jadi anak yang lahir ini bagaimana? Anak yang lahir ini yang tetap nanti tidak boleh nasab kepada suami, tetap nasab kepada istri. Karena walau benar ini anak-anak dia, darah daging dia, tapi itu secara tes DNA ya anak dia, tapi secara syariat itu bukan anak dia. Nah, ini yang perlu juga untuk kita pahami ilmiahnya supaya kenapa? Ya, supaya bisa lahir hukum di dalam syariat, tidak simpang siur nanti di saat ada perkara-perkara seperti yang demikian. Sudah mau
6 menit lagi. Ya sudah. Berarti insya Allah nanti ke depan kita lanjutkan kembali. Adapun anak laki-laki ya, yang masih belum balik, ini bagaimana ke depannya. Ini masih sudah mulai masuk dalam bab pernikahan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu. Sebelum kita tutup permasalahan yang terjadi di kalangan kehidupan kita bermasyarakat, kita beri peluang untuk bertanya. Ada pertanyaan? 1 atau 2? Pak Azrul, ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah lah. Ya. Terus ada nanti dari keluarga ada kebutuhan untuk nikah secara KUA gitu. Ya. Itu maksudnya apakah proses nikahnya pun diulang gitu Pak? Ya. Nah, di ijab kabulnya pun sama dengan nikah siri. Ya. Pertama dia sudah nikah siri. Kenapa dia nikah sirinya? Supaya mereka tidak terjerumus kepada zina. Nah, kalau sudah nikah siri, maka secara syariat itu sudah sah. Namun kenapa juga ada keluarga yang menganjurkan dia untuk menikah secara KUA atau secara legal? Nah, supaya kenapa? Supaya mendapatkan akte pernikahan atau dapat buku nikah, karena itu akan jadi administrasi nanti bila ada anaknya akan membutuhkan buku nikahnya, maka tidak ada masalah. Nah, cuma apakah harus ulang balik? Sebenarnya nggak diulang balik pun nggak apa-apa, karena nikahnya sudah sah. Tinggal orang KUA untuk mengeluarkan buku nikah saja, seharusnya seperti itu. Tapi kan KUA tidak mau seperti itu karena dia tidak mau nikah sirinya diberi peluang. Jadi mesti harus nikah balik. Enggak apa-apa, tidak ada masalah. Itu namanya untuk memperbaharui nikahnya, tidak ada masalah. Karena kalau dia tidak menikah di depan KUA tidak mau nanti mau mengeluarkan buku nikahnya kan. Tidak ada masalah nikah balik. Untuk mengambil bukunya. Karena kalau tidak ada buku sekarang agak susah lah. Nanti anaknya bagaimana? Tidak ada artinya, tidak ada. Namun secara syariat kalau nikah siri sudah cukup syarat-syaratnya, ada walinya, ada saksinya, sah, tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi ulang nikah itu sebenarnya untuk mendapatkan legal dari negara. Kenapa? Supaya bisa nanti urus akte anak-anaknya, kan seperti itu. Maka boleh, tidak ada masalah, ikuti saja, tidak ada masalah. Seperti itu. Ya, kira-kira jelas ya Pak maksudnya. Masih ada pertanyaannya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Dokter, umpama kita dalam rumah tangga ini sudah talak 3 ya Pak? Ya. Kita harus wajib Bapak membuatkan surat cerai. Nah, kalau sudah cerai 3 atau talak 3, surat yang dikeluarkan itu dikeluarkan surat, enggak dikeluarkan surat, talak 3 sudah jatuh. Cuma kenapa juga bentuk suratnya? Supaya si laki-laki bisa dia menikah secara resmi di KUA, si perempuan juga sama. Karena kalau tidak ada keluar surat perceraian, dia masih dihitung bahwa dia masih punya suami. Masih status dia adalah masih bersuami atau istri orang. Maka tidak boleh dinikahkan oleh KUA istri orang. Tapi kalau sudah cerai, statusnya sudah jelas, sudah dikeluarkan surat oleh oleh pengadilan bahwa dia sudah cerai. Maka itu boleh, kalaupun dia mau menikah secara resmi kembali di KUA diperkenankan. Sebenarnya itu untuk administrasi saja. Secara agama nggak ada surat pun sudah selesai.
Sudah selesai. Sudah ada. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sikum manasi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.